Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Apa sih syarat orang itu bisa jadi kepala BNPB, Pak? Masyarakat yang kena bencana mengharapkan negara itu hadir. Berhadapan dengan orang-orang yang kena musibah. Pernah nggak ngumpet di belakang staf ini, Bapak nangis? Kalau kita lihat data nih, korban jiwa terdampak dari 2022 ke 2023 turun 36%. Banjir apa yang disukai ibu-ibu? Setiap tahun Indonesia ini meningkat terus frekuensi bencananya. Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Q&A bersama saya, Suharyanto. Pemirsa, banjir bandang menerjang kawasan di sekitar Gunung Marapi, Sumatera Barat beberapa saat yang lalu. BNPB saat ini masih melakukan pendataan terkait adanya korban jiwa dari peristiwa tersebut. Demikian Breaking News Q&A, sampai jumpa. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Suharyanto. Pak Suharyanto, apa kabar? Boleh bergabung dulu. Terima kasih, Pak, apa Mbak kabar? Yohana, baik. Gimana tadi rasanya membacakan berita yang biasanya itu adalah tugas saya dan teman-teman, Pak? Ya, ini mungkin pengalaman pertama karena membacakan berita ya. Kalau memberikan keterangan pada saat diminta keterangan sudah biasa. Bedanya apa, Pak? Bedanya ya deg-degan dikit lah. Deg-degannya dikit ya. Pak, apa sih Pak rasanya memiliki sebuah tanggung jawab atau tugas sebagai pawang bencana? Karena setiap ada bencana, Bapak harus selalu ada. Nah itu gimana Ya, Pak rasanya di balik layar? bukan pawang kali ya. Apa Pak? Salah satu aktor utama penanggulan bencana. Karena BNPB menyadari sepenuhnya bahwa bencana di Indonesia ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh BNPB. Perlu soliditas, perlu kerjasama dengan kementerian lembaga lain. Kami mengenal ada namanya unsur-unsur bencana itu. Yang pertama pemerintah, media kayak Mbak, masyarakat itu sendiri yang terkena bencana, dunia usaha. Itu juga semua tergabung dalam aktor-aktor utama dalam penanggulangan bencana. Baik, langsung saja kita berikan tepuk tangan untuk aktor utama kita malam ini. Silakan Pak. Makasih. Baik, kalau tadi kan Pak Suharyanto mengatakan ini salah satu tantangan ya, karena ini yang pertama ya. Nah, ternyata kali ini juga tidak sendiri. Sebagai patriot bencana, Bapak juga mengajak kali ini para punggawanya yang hadir bersama kita dari BNPB teman-teman. Mana semangatnya? Boleh dong dikasih lihat Bapak Ibu semuanya semangatnya tangguh di lapangan itu seperti Salam apa? tangguh. Silakan Pak. Salam tangguh. Tangguh.
Tepuk tangan, terima kasih. Bapak, ini ada aturan mainnya di Q&A, nanti akan ada 9 box, di dalamnya akan banyak pertanyaan yang akan kita ulas satu persatu sesuai dengan topik yang kita akan mainkan. Langsung saja, yang pertama, nomor favorit Bapak, silahkan, angka berapa kita buka boxnya? Nomor berapa ya? Tahun kelahiran. Nomor 9. Tsunami, tepuk tangan. Kita bicara tentang tugas dan tanggung jawab sebagai kepala BNPB itu seperti apa sih di balik layar, dan saya yakin teman-teman di sini pasti banyak penasarannya dong. 1 sampai 10, menurut Bapak skor penanggulangan bencana Indonesia ada di angka berapa? Penanggulangannya tentu saja masih banyak kekurangan kelemahan, tapi saya bisa mengatakan untuk beberapa tahun ini paling tidak skor penanggulangan bencana Indonesia 7. 7 ya? Oke, tepuk tangan. 7. Bu Rahayu, 7 itu bagus apa enggak? Kurang ya kalau menurut saya. Kenapa, Kalau Bu? pengamatan saya sebagai Ketua Ikatan Ahli Kebencanaan yang sering berdampingan dengan BNPB, sebetulnya angkanya lebih, Pak. Ya, Berapa, lebih Bu? dari 7 kalau menurut saya. Ya. Menurut Ibu berapa? Kenapa? Karena saya lihat di BNPB juga sudah mulai melakukan tidak hanya upaya respon aja seperti ada di video, tapi juga ada upaya-upaya prabencana. 1 sampai 10 jadi berapa? Kalau menurut saya sih sebaiknya 9. 9. Ini bukan karena teman dekat kan, Bu? 9 itu artinya masih kurang 1 untuk menjadi sempurna. Jadi tidak ada yang sempurna kan. Oke. Manusia berusaha dan saya memberi nilai 9. 9. Saya lihat adalah leadership ya. Leadership beliau untuk membawa nama Indonesia tidak hanya untuk Indonesia tapi juga keluar. Pak Suharyanto ini kemana-mana selalu terjun duluan. Iya. Jadi itu yang dibutuhkan karena apa? Masyarakat yang kena bencana mengharapkan negara itu hadir. Nah, negara diwakili oleh beliau sebagai kepala BNPB Oke. yang membuat masyarakat menjadi lebih ayem gitu ya. Baik, tepuk tangan, terima kasih. Kalau Kang Maman, tadi kan ada ungkapan positif nih kita buka ya tentang kepala BNPB kita. Kalau Kang Maman? Saya setuju karena kalau kita lihat data nih, korban jiwa terdampak dari 2022 ke 2023 turun 36%. Kemudian soal kerusakan infrastruktur turun 63%. Berarti ada perbaikan. Dan yang saya menarik tadi, saya ingin lanjutkan Ibu Kunti tadi, soal diplomasi internasional yang jarang saya dengar. Bapak termasuk yang melakukan diplomasi internasional misalnya dengan Vanuatu, negara-negara yang suka ganggu Indonesia. Untuk apa BNPB sampai datang ke sana? Silakan. Baik, terima kasih Kang Maman. Vanuatu ini sebenarnya juga konsepnya adalah sama dengan ke negara-negara lain. Jadi saat kita memberikan bantuan ke Vanuatu, memang semula tidak ada niatan berkaitan dengan politik begitu. Cuma karena latar belakang kami juga dari TNI, kemudian jadi riwayat hidup saya juga ada pernah di Badan Intelijen Negara begitu. Nah, kegiatan itu kita coba juga dimanfaatkan dengan menyisipkan diplomasi kebencanaan. Saat itu kami sendiri yang langsung datang ke sana, membawa bantuan dengan Bapak Menko pertama. Kemudian pada saat keduanya kami sendiri datang. Itu pada saat awal datang itu Menteri Luar Negerinya Papua Nugini mengatakan ke kami itu bahwa ini bantuan ini jangan berharap berkaitan dengan sikap politik Vanuatu terhadap pemerintah Indonesia terkait masalah Papua begitu. Kami juga sampaikan tidak ada kaitannya. Kita datang ke sini adalah sesama manusia dalam konteks kemanusiaan begitu dan tidak ada tujuan apapun begitu. Tetapi ternyata dampaknya di samping mereka merasa terbantu begitu. Setelah kita memberikan bantuan ke Vanuatu, apalagi juga kita membantu merehab ruang VIP bandara. Nah, kami monitor bahwa setelah itu pejabat-pejabat Vanuatu bahkan Menteri Luar Negerinya datang juga ke Menteri Luar Negeri Indonesia. Dan setelah itu juga ada beberapa kali kegiatan di PBB. Sikap Vanuatu yang selama ini menyerang Indonesia terkait dengan Papua ini cenderung berkurang gitu, bahkan hilang gitu. Tepuk tangan. Gitu. Jadi menurut Kang Maman tadi melanjutkan pertanyaan Kang Maman ya, bahwa diplomasi
internasional yang terkait dengan politik pun juga bisa kemudian tercapai, disukseskan dengan banyak sekali aspek kehidupan. Salah satunya adalah jalur diplomasi kemanusiaan, begitu ya Kang Maman ya? Saya baru dengar istilah diplomasi kebencanaan, dan itu buat saya menarik. Tapi menurut Kang Maman itu sejauh mana itu bisa diterapkan justru atau bisa menjadi jurus baru sebenarnya? Menghadapi negara-negara seperti Vanuatu dan lain sebagainya terbukti kan. Lebih lembut biasanya kalau sudah di PBB, di forum internasional, mereka paling sering menyerang kita, apalagi urusan Papua. Ini 1 tahun terakhir ini hampir tidak kita dengar. Ya. Sehingga menurut saya diplomasi kebencanaan menjadi sesuatu yang bagus dalam soft diplomasi kita. Oke, malam ini kita dapat ilmu baru, diplomasi kebencanaan. Terima kasih. Semua jenis bencana di Indonesia, di dunia ini ada di Indonesia. Banjir setiap tahun ada, tanah longsor, cuaca ekstrim, gempa bumi, dan tsunami ada terus. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh dengan panelis lainnya, box berapa selanjutnya Pak? Box berapa ya? Ayo, 3 aja, 3. 3, oke kita buka box nomor 3. Moncer. Ya, kali ini kita akan bicara tentang sosok Pak Suharyanto dalam perjuangan dan value hidupnya selama ini Pak. Apa sih modal Bapak untuk menjadi orang yang sukses dalam perjalanan karir dan hidup? Jadi mungkin jadi kepala BNPB ini dibilang sukses ya. Bagi saya sih... Kak umur Bapak nggak sukses? Ya lumayan sih. Kok lumayan Pak? Kok lumayan Artinya Pak? kalau saya selama dari mulai kecil gitu sampai dengan posisi sekarang mengalir saja. Memang kalau nilai-nilai yang dipegang adalah setiap tugas yang diberikan adalah itu kehormatan. Sehingga dengan segala macam cara dan upaya begitu tugas itu diberikan, gimana caranya kita untuk menyelesaikannya dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Yang menarik adalah background Bapak lebih banyak di BIN begitu ya Pak ya. Apa hubungannya dengan BNPB dan implementasinya itu seperti apa sih Pak? Kalau kita lihat riwayat hidup sebetulnya juga tidak banyak di BIN. Di BIN hanya 2 jabatan ya, Kepala Biro SDM itu 1 tahun. Kemudian Direktur Kontra Intelijen 1 tahun. Jadi 2 tahun Mbak. Mungkin saya salah satu perwira TNI yang diberikan kesempatan oleh negara ini yang bisa menduduki jabatan-jabatan di militer dan di sipil yang cukup lengkap. Memangnya apa yang dimiliki oleh seorang Suharyanto menurut Bapak sendiri? Mungkin itu apa ya, sudah garisan dari Yang Maha Kuasa. Sudah garisan. Ada kesempatan seperti itu. Sehingga tidak banyak misalnya perwira TNI yang bisa menduduki jabatan-jabatan sipil dari mulai jabatan eselon 3, eselon 2 sampai eselon 1 bahkan jadi pimpinan. Kan eselon 2 saya, eselon 3 saya jabatan sipil itu menjadi kepala bagian di Sekretariat Negara. Kemudian eselon 2-nya menjadi kepala biro di Badan Intelijen Negara. Tertarik ke politik nggak Pak? Untuk sementara belum. Kenapa Pak? Ya kita ingin mengabdi sebagai aparat pemerintahan dulu. Gitu. Dulu. Ya karena politik tapi belum. Nanti ke depan? Belum terpikir Mbak ya. Belum Pak. Silakan Intan. Bapak saya tadi tertarik kan mendengar Bapak bahwa Bapak sudah cukup lengkap ya jabatan militer maupun jabatan sipilnya. Terus tadi Bapak juga mention bahwa di setiap jabatan yang Bapak diberikan harus memberikan yang terbaik dan menikmati. Tapi dari semua jabatan yang ada nih Pak, mana sih Pak jabatan yang paling Bapak merasa nyaman di dalamnya dan mana yang paling challenging buat Bapak? Saya rasa mungkin kalau pada saat masih muda ya semuanya challenging ya. Tapi setelah jabatan yang agak berkesan ya mungkin waktu TNI ya. Panglima Kodam 5 Brawijaya. Karena bagi kami seorang perwira lulusan Akademi Militer, salah satu jabatan yang diidamkan adalah menjadi seorang Panglima Kodam paling tidak.
Dan yang kedua menjadi kepala BNPB, itu pun awalnya mulai dari pandemi COVID-19. Kita masih ingat saat wabah varian Delta masuk ke Indonesia, sehingga pemerintah menerapkan karantina bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar, yang masuk ke Indonesia yang tidak terkena COVID. Tapi karena dia masuk, dia harus dikarantina. Ya. Tapi dari semuanya itu kan tadi banyak COVID dan COVID-nya ya Pak ya. Dan apa yang tak terlupakan dari peristiwa COVID itu yang mempengaruhi kehidupan Bapak secara pribadi? Ya saat itu kan ketika harus karantina dan isolasi, itu puluhan ribu masyarakat yang dia merasa tidak sehat saja, begitu masuk ke wilayah Indonesia, harus dikarantina 10 hari, masuk ke hotel, makan aja dikirim dari bawah. Itu seluruh Jakarta itu, Mbak, oleh Jakarta, kemudian di beberapa daerah lain, hotel-hotel Jakarta ini penuh oleh mereka. Kemudian juga kita harus menyiapkan penampungan rumah-rumah susun, termasuk Wisma Atlet. Itu melayani mereka itu tidak mudah begitu. Karena mereka merasa, saya ini kan sehat, kenapa saya harus diperlakukan, harus dimasukkan dalam satu tempat khusus begitu. Tapi ada nggak sih Pak peristiwa yang bikin Bapak trauma? Nah itu adalah salah satu yang membekas, mengendalikan orang banyak, masyarakat yang sebetulnya tidak sakit, kita harus pendekatan, itu juga merupakan pengalaman yang tidak terlupakan ya. Ada Pak yang bikin sampai trauma atau mungkin benar-benar? Nggak ada sih Mbak, nggak ada. Kemudian yang kedua juga berkesan pada saat awal-awal menjabat, hari ke-7 atau 8 dari kepala BNPB, tiba-tiba Gunung Semeru meletus itu. Nah, itu ujian pertama sebagai kepala BNPB, apakah saya bisa ngatasi itu atau tidak. Tapi alhamdulillah kalau sekarang saya bisa mengatakan bahwa penanganan erupsi Gunung Semeru 2021 dan 2022, kita pindahkan 2.000 orang, 2.000 kepala keluarga dari satu kampung ke tempat baru yang aman, itu alhamdulillah, dan termasuk penanganan bencana yang tercepat dan masuk rekor muri itu. Dan itu sudah diuji lagi begitu erupsi Gunung Semeru di 2022, yang 2021 meninggal 57, di 2022 tidak ada yang meninggal. Tepuk tangan. Duto silakan. Kalau saya sih lebih penasaran kayak ini Pak ya. Sebenarnya apa sih syarat orang itu bisa menjadi kepala BNPB, Pak? Karena kalau kita lihat beberapa jabatan terakhir atau beberapa kepala BNPB sebelumnya, itu selalu dari militer. Apakah memang syaratnya untuk jadi kepala BNPB itu dari militer? Apa mungkin pas interview tanya dari militer? Bukan, nggak bisa. Apa seperti itu? Atau memang ada pertimbangan khususnya gitu? Itu yang saya penasaran sebenarnya. Jadi kalau Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 itu menyatakan bahwa kepala BNPB itu justru tidak bisa diisi oleh militer aktif. Sehingga ketika Bapak Presiden Joko Widodo ingin menunjuk perwira TNI aktif untuk menjadi kepala BNPB di tahun 2018 atas nama Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, itu sebelumnya diberikan keputusan presiden, peraturan presiden dikeluarkan dulu gitu. Nah, peraturan presiden itu mendasari sehingga setelah Pak Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, kemudian ada Letjen TNI Gandep Warsito, baru saya. Ini saya adalah perwira tinggi TNI aktif yang ditunjuk menjadi kepala BNPB. Sebelumnya tidak gitu. Nah, apakah ke depan harus aktif atau tidak tergantung pimpinan, tergantung Bapak Presiden. Nah, mungkin ketika tanggap darurat di mana semua kementerian lembaga relawan masuk melaksanakan penanggulangan bencana, ini diperlukan perwira tinggi TNI untuk mengendalikannya semua. Karena yang pertama duluan di situ kan ada TNI, ada polisi, ada Kodam, ada Polres, ada, sehingga untuk koordinator ini kalau TNI lebih mudah koordinasinya mungkin. Kan kalau kita di Indonesia ini ketika terjadi bencana banjir gitu, kan pasti yang duluan datang tuh batalion dari Brimob gitu. Nah kalau BNPB-nya mungkin sebetulnya
TNI kan lebih mudah gitu. Itu saja sih menurut saya pertimbangannya. Saya tahu Pak, Bapak berusaha karena nggak enak ya mau ngomong ya. Terima kasih Pak. Tepuk tangan. Silakan Kang Maman. Jadi saya mau nanya ke situ Pak. Lebih berat mana direktur kontraseparatisme dibanding kontra bencana seperti yang Bapak alami sekarang? Lebih berat mana Pak? Kalau menurut saya lebih berat bencana, penanggulangan bencana ya. Dibanding Karena separatisme? dibandingkan separatisme. Separatisme itu saat ini mungkin yang masih debatable ya. Ya. Papua saja kan. Mungkin TNI menganggap itu separatis, tapi kalau lembaga lain menganggap itu kriminal kan masih belum. Itu jadi yang kita pikirkan hanya itu. Kalau bencana kan seluruh Indonesia Pak Maman. Jadi setiap tahun Indonesia ini meningkat terus frekuensi bencananya. 2023 tuh ada 5.400 kali bencana. Itu angka golden time early warning system kita yang 30 menit itu lebih bagus atau sekarang malah? Nah, early warning system ini kita bangun terus Pak Maman ya. Kan bencananya banyak. Iya. Semua jenis bencana di Indonesia, di dunia ini ada di Indonesia. Kita bicara saja sekarang. Banjir setiap tahun ada. Itu hidrometeorologi basah, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim. Kebakaran hutan dan lahan setiap tahun juga ada. Gempa bumi dan tsunami ada terus. Kemudian kalau negara lain hanya topan, Indonesia juga ada. Topan Seroja juga melanda NTT waktu itu sampai kerusakan luar biasa. Kekeringan juga kita terjadi. Nah tentu saja dengan ragamnya bencana ini kita juga harus pandai untuk menyiapkan peringatan dini. Bahkan kita punya gunung. Jepang yang menjadi barometer penanganan bencana dunia tidak punya gunung sebanyak Indonesia. Indonesia punya gunung ratusan dan paling tidak kami catat 50 itu yang selalu meletus. Di akhir 2024 ini kita monitor di awal tahun sudah ada Gunung Semeru meletus, Gunung Ruang, Gunung Ibu, Gunung Marapi kemarin bencana besar gitu. Nah sehingga memang selalu Pak Presiden Joko Widodo setiap rapat koordinasi nasional mengatakan pada kami yang paling utama adalah pencegahan, mitigasi, yaitu early warning system. Nah kita sekarang punya program untuk khusus gempa bumi dan tsunami dengan melalui pembiayaan Bank Dunia kerjasama dengan BMKG. BMKG adalah hulunya, jadi memasang teknologi di sepanjang jalur bencana, patahan-patahan. Nanti Ibu Harkunti itu tahu banyak itu, atau Mas Adi tadi. Itu dipasang teknologi. Nah BNPB hilirnya, masyarakatnya. Kita lagi membangun 180 desa tangguh bencana. Kalau mereka kadang-kadang seringkali desanya tangguh, desanya pinter, bupati wali kota mungkin nggak happy Pak. Saya ingin bertanya, apakah perlu simultan Pak? Pimpinan daerah juga dibikin pinter. Oke, silakan Duto. Ini ngomongin tentang teknologi buat ini nih, penanganan bencana gitu. Kita kan semua sepakat ya, masyarakat Indonesia itu suka aneh. Saya dulu sarjana teknik geologi. Jadi saya mempelajari tentang gempa bumi dan lain-lain. Dan selama saya mempelajari tentang gempa bumi, saya ke daerah-daerah, itu banyak banget masyarakat yang ngambilin alat untuk pengawasan gempa bumi. Yang sampai sekarang saya nggak paham tuh buat apa mereka ngambilin itu, apakah di rumah mereka ada gempa bumi lokal, saya nggak tahu tuh. Nah, itu gimana cara mengedukasi masyarakat supaya ini jangan diambil-ambilin dong gitu loh. Ini bahaya loh kalau diambil-ambilin. Antisipasinya gimana Pak? Ya, itu memang jadi masalah kami ya. Ya masyarakat Indonesia kan banyak ya. Disitulah dibuat desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana itu isinya meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di situ, memberdayakan masyarakat bahwa mereka itu tinggal di tempat yang suatu saat akan terjadi tsunami dan gempa bumi. Itu pasti terjadi. Kita sampaikan, kalian pasti ngalami, apakah di masa kalian atau di masa anak cucu kalian. Itu memang tidak bisa setiap
siklusnya tuh bisa diprediksi dengan tepat gitu. Ini tapi pasti terjadi. Apakah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun? Tadi kita bicara sesar Lembang ini 200-an tahun nih, nggak muncul, nggak lepas gitu. Tapi ahli-ahli itu pasti mengatakan suatu saat lepas itu. Nah ini kita tekankan terus ke masyarakat supaya ketika ada rambu-rambu, ada teknologi, ada sirine, ya mereka jaga sendirilah. Menarik tadi ya disampaikan Pak Suharyanto bahwa BNPB juga concern ya membangun desa tangguh bencana. Masih ada kaitannya dengan early warning system sebetulnya. Pertanyaan saya Pak, desa-desa itu dibangun ya dengan membangun ketangguhan mereka dengan program, dengan berbagai indikator yang mereka menjadi tangguh. Nah bagaimana dengan wali kota dan bupati sebagai pimpinan daerah? Kalau mereka kadang-kadang seringkali desanya tangguh, desanya pinter, bupati wali kota mungkin nggak happy Pak. Karena susah diatur. Nah menurut Bapak nih, menurut saya ingin bertanya, apakah perlu simultan Pak? Pimpinan daerah juga dibikin pinter. Misalnya kabupaten tangguh bencana. Atau misalnya di indikator kota tangguh bencana. Kalau desanya pinter lama-lama desa bisa berontak terhadap Pak Bupati maupun wali kota. Saya setuju dengan Ibu Harkunti ya. Tunggu, Bapak setujunya tuh sangat berbinar-binar. Jadi kayaknya jadi hambatan tersendiri ya Pak ya? Enggak, maksudnya gini. Kita juga kan bertahap, bertingkat, berlanjut. Ya. Kita sudah punya program keluarga tangguh bencana. Ini naik di desa tangguh bencana. Nanti masuk lagi ke atas kalau udah desanya bagus, udah merata, khususnya desa-desa di sekitar bencana itu. Apakah bencana tadi ya, gempa bumi tsunami, bencana gunung meletus, semua bencana ya. Baru kita naik ke tingkat kabupaten dan provinsi, sampai dengan tingkat pusat begitu. Sehingga semuanya sadar bahwa kita di satu sisi tinggal di negara yang kaya raya, tapi di sisi lain kita juga segala jenis bencananya di dunia juga ada di kita. Betul, tapi banyak yang kemudian kepala-kepala dinas atau BNPB yang ada di daerah begitu Pak, itu banyak orang-orang yang udah mau pensiun juga Pak. Nah itu Rata-rata yang itu selalu budaya seperti itu gimana Pak? Enggak, Kan ini masalah itu yang nyawa selalu orang. kita perangi. Jadi Kita Bapak selalu memerangi perangi itu. bahwa BNPB jadi kalaksa BNPB itu jadi orang terbaik. Jangan orang-orang dari kepala dinas yang melanggar tidak bagus dikasih jadi kepala pelaksana BPBD. Nah itu yang harus kita perangi karena justru menjadi kalaksa BPBD itu ancamannya lebih banyak. Nah kalau gitu bagaimana Bapak memerangi itu dan seperti apa imbauan Bapak ke daerah? Ya makanya sekarang kita kerjasama dengan Kemendagri ya karena untuk menunjuk kepala kalaksa BPBD kan bukan kepala BNPB tapi gubernur dan bupati wali kota. Nah ini tentu saja yang punya jalur komando kepada bupati, gubernur, wali kota adalah Pak Menteri Dalam Negeri. Nah beliau sangat mendukung banget terkait dengan penanggulangan bencana, dikeluarkan aturan-aturan regulasi ya. Bahkan juga kami juga selalu bekerja sama dengan gubernur terkait dengan kinerja dari para kalaksanya, dengan bupati wali kota. Dan rata-rata sih respon. Seandainya misalnya kita kerjasama di lapangan, di daerah tertentu misalnya, Pak Bupati, Pak Wali Kota itu kalaksanya kok lemes-lemes sih, kurang sip. Nah, nanti Pak Bupatinya langsung ditegur, diapa gitu. Tepuk tangan untuk Pak Suharyanto. Oke, sebelum kita lanjutkan ke panelis lainnya, kita pilih box lagi nomor berapa Pak? Box selanjutnya. Box berapa ya? 7 lah. Box nomor 7, oke baik. Tadi sudah ada tsunami, moncar, sekarang adalah perahu karet. Nah, dalam kehidupan Bapak pasti kan ada lika-likunya ya Pak ya. Sebagai orang yang suka menolong orang susah begitu. Bapak memang pernah sesusah apa sih? Saya itu mungkin senangnya itu setelah tua Mbak. Kenapa? Jadi dari kecil susah terus gitu. Sesusah apa Pak? Ya jadi untuk jadi perwira TNI aja saya nggak menyangka karena saya lahir dari keluarga yang relatif mungkin miskin begitu. Karena ayah saya juga seorang TNI tapi pangkat rendah gitu. Mas Adi. Dengan begitu banyak perjalanan, ketika Bapak tadi mengatakan bahwa bencana begitu banyak dan tadi Bu Harkunti juga mengatakan bahwa
Kalau ada bencana, Bapak ada di situ. Dengan latar belakang ekonomi yang nggak nyaman kala itu. Kemudian harus berhadapan dengan orang-orang yang kena musibah. Tapi Bapak tetap membungkus diri Bapak sebagai kepala BNPB dengan latar belakang militer. Ada nggak, pernah nggak ngumpet di belakang staf ini, Bapak nangis? Kayaknya kalau setiap kita ke daerah bencana sih nangis, Pak. Karena kan yang kita hadapi orang-orang susah gitu. Justru itu yang membuat jadi bekerja di BNPB ini nyaman. Nyamannya itu. Artinya setiap saat kita bisa selalu bersyukur, kita selalu berterima kasih karena kita bisa membantu orang banyak ya. Dan ketika kita sedih, dibandingkan dengan orang yang sedang bencana ini nggak ada apa-apanya sedih kita itu. Gitu. Oke. Relate dengan jawaban Bapak tadi, nyambung ya Yohana ya? Silakan. Berarti kan ada seseorang di belakang itu yang membuat rakyat menderita, ya kan? Karena ada bencana. Kita nggak mungkin lah bencana datang begitu aja, gitu kan? Nah, dari frekuensi perjalanan Bapak, provinsi mana yang paling sering? Dan apakah Bapak pernah ngomelin pemimpin daerah itu? Lu lagi gitu kan, ibaratnya. Karena kan pada akhirnya, kalau kita bicara soal bencana hidrometeorologi, pasti kan sudah diantisipasi dengan data-data dari BMKG. Nah, kalau misalkan Bapak datang ke daerah bencana yang longsor, terus ketemu dengan kepala daerah itu lagi, Bapak pernah marahin mereka nggak? Lu yang bikin anak masyarakat kamu miskin mendadak. Di mana tanggung jawab kamu? Kenapa kamu nggak belajar soal bencana? Kamu kenapa nggak literasi bencana kamu gagal terkait dengan edukasi, Bu ya? Kayak gitu. Pernah, Pak? Pernah, Pak? Ya kita polanya kalau bekerja ya, begitu datang ke wilayah, itu biasanya rapat koordinasi ya. Itu saya selalu mengambil, saya paparan tuh. Saya paparan berdasarkan data-data. Nah dari situ, dari data itu langsung gitu. Memang tidak seperti marahi anak kecil ya. Misalnya sekarang kayak Sumatera Barat, Jawa Barat gitu. Setiap tahun ya frekuensinya tertinggi gitu. Ya itu yang selalu kita ngomong terus itu. Nah kalau gitu boleh nggak Pak? Kalau saya lihat kan kayaknya marahnya Bapak itu tidak seperti yang ekspektasinya Adi. Memangnya Bapak kalau mengingatkan, menegur itu gimana sih Pak contohnya? Ya kalau misalnya, pemimpin daerah itu gimana? Misalnya kan Pak Bupati, Pak Gubernur ini saya udah kelima loh datang ke sini. Itu. Artinya dalam 6 bulan terakhir ini 5 kali bencana besar terjadi di tempat ini. Terus gimana langkahnya? Apa yang menjadi kekurangannya? Segeralah kumpulkan. Gitu. Bla 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 bla. Terus mereka gimana Pak? Ya mereka manggut-manggut. Siap-siap aja ya. Siap-siap aja. Tapi nanti dimarahin lagi ya begitu ya. Usul aja Yohana. Ini momentum sebenarnya November 2024 ya. Jadi mungkin salah satu kriteria dari calon pemimpin daerah, entah itu wali kota, bupati, mungkin mereka masih harus sertifikasi BNPB dulu. Terkait dengan pemahaman mereka. Atau, Bu, dari Yabi, mungkin dikasih kelas dulu. Sebelum masuk terus kasih buku hitam tuh. BNPB kalau nggak salah punya IRBI kan. Pelajari dulu sebelum kamu berkampanye akan mengentaskan kemiskinan. Baca ini dulu. Kayak gitu, Bu. Pak. Mungkin bisa salah satu seperti itu. Jadi kalau kepala daerah sih pelatihan-pelatihan terkait penanganan bencana sudah ada di BNPB ya. Kemudian juga daerah-daerah tertentu yang sangat sadar, saya juga diundang beberapa kali mengumpulkan seluruh bupati, wali kota bikin kegiatan pelatihan. Nah, tapi tentu saja yang punya wewenang kepada para kepala daerah kan tadi saya sekali lagi kan Kementerian Dalam Negeri. Ini saya lihat di samping sudah menetapkan bahwa penanggulangan bencana merupakan standar pelayanan minimal. Jadi menentukan kriteria, apalagi sekarang dengan PJ ini masuk. Dievaluasi nih, apakah dalam 3 bulan kan dievaluasi itu. Nah, bagaimana terkait dengan penanggulangan bencana? Itu saya rasa sudah masuk. Nanti Mas Adi tanyalah langsung lebih detail ya. Banjir apa yang disukain ibu-ibu? Banjir apa yang disukain ibu? Ayo, Bapak kan selama ini selalu menanggulangi banjir, bencana alam. Banjir apa ya? Baik, mungkin Intan
Ya Pak, Tentang lika-liku kehidupan seorang Bapak Pak ini kan Suharyanto. seorang kepala BNPB ini pasti, tadi Bapak juga cerita ya menghadapi kesedihan dan juga rasa simpati pastinya melihat para korban bencana Pak. Kan BNPB ini tugasnya sebelum, pada saat bencana dan sesudah. Ini lebih apa ya Pak, lebih berat dan lebih sulit mana saat menangani bencana itu sedang terjadi, Bapak turun langsung, atau dampak setelah bencana itu terjadi terhadap masyarakat? Karena kan tadi juga sempat dikatakan ya, bahwa dampak bencana ini kan banyak sekali terhadap kehidupan sosial masyarakat, adanya kemiskinan, terjadinya pengangguran, dan bahkan mental dari masyarakat sendiri itu kan harus dibangun lagi. Ini mana nih Pak yang lebih sulit pada saat bencana itu terjadi, mengevakuasi masyarakat, atau justru malah memulihkan dampak dari bencana ini sendiri terhadap masyarakat Pak? Ya kalau dilihat ininya ya, dalam 100% begitu, memang mungkin separohnya itu di tanggap darurat ya. Karena di situ kan semuanya hancur, kemudian ada puluhan keluarga yang anggota keluarganya hilang, rumahnya rusak begitu. Disitulah kesedihan yang luar biasa kan. Cuma karena beberapa pengalaman sudah terjadi, kita sudah paham bagaimana untuk mengambil langkah-langkah daruratnya itu. Nah di pasca bencananya, ya kita usahakan jangan sampai terlalu lama masyarakat yang terdampak bencana ini mengalami penderitaan. Semakin lama kita mewujudkan kegiatan pasca bencana, maka semakin lama juga mereka menderita. Yang saya bisa sampaikan di sini adalah tadi contohnya di Semeru ya, Semeru 1 tahun clear. Bencana Cianjur itu saya pastikan 2 tahun lah, sampai sekarang sudah clear. Kalau Mbak Intan jalan-jalan ke Cianjur sudah nggak ada bekas lagi bencana. Padahal itu terjadi di 21 November 2022. Itu ada 80.000 rumah loh yang hancur. Rumah masyarakat. Ya itu harus diganti semua. Yang rusak beratnya itu hampir 20.000. 20.000 rumah yang harus kita bangun dari nol sampai sekarang. Nah tentu saja itu tidak mudah ya. Tidak mudah, tapi dengan kita bekerja sama solid, pelan-pelan, tapi terus kita kerjakan setiap minggu. Waktu awal-awal saya datang ke sana, awal 3 minggu saya pimpin sendiri, alhamdulillah sekarang bisa terwujud. Baik, Jadi singkat saja Ibu. Terkait masih nyambung Pak Suharyanto terkait dengan dana. Kalau di BNPB mungkin cukup ya Pak ya, tapi kalau kita bicara anggaran kebencanaan di daerah tuh rasanya setiap saya datang ke daerah, nomor satu yang saya tanya adalah anggaran ya. Mereka hanya mengandalkan dana kontingensi. Yang itu angkanya nggak besar Pak. Nah sekitar 5% ya. Nah dari APBD. Dan yang lebih prihatin lagi, tidak ada anggaran untuk mitigasi Pak. Nah jadi nunggu bencana terjadi, nunggu pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB, Build Back Better, itu bagian dari mitigasi. Ini bagaimana Pak kira-kira mengubah mindset dari pemerintah daerah gitu ya untuk memprioritaskan sebelum bencana terjadi mereka melakukan sesuatu lah mitigasi. ya memang BNPB sendiri untuk pencegahan, mitigasinya kan terbatas ya. Yang di bawah Deputi 2 pencegahan. Nah mensiasatinya gini, BNPB ini yang bisa leluasa adalah dana siap pakai ketika terjadi bencana. Dengan ada namanya hibah rehabilitasi rekonstruksi. Itu dua-duanya didukung oleh Kementerian Keuangan. Nah kami selalu menekankan ke daerah supaya jangan terlambat ketika sudah ada tanda-tanda bahwa di daerahnya ini tiap tahun banjir nih. Pasti kalau sudah masuk awal tahun musim hujan pasti tempatmu banjir. Nah sebelum itu terjadi dia sudah menetapkan status. Sehingga pemerintah pusat bisa turun membantu anggaran. Setelah terjadi bencana segera mengajukan lagi untuk rehabilitasi rekonstruksi. Nah rehabilitasi rekonstruksi itu untuk mitigasi tahun berikutnya gitu. Misalnya sekarang jembatan putus, segera diperbaiki jembatan putus, kemudian misalnya sungainya penuh, segera digali. Nah, ketika turun hujan di tahun berikutnya, sungainya sudah tidak melebar lagi. Seperti itu. Nah, itu bisa pusat untuk memberikan bantuan agar kegiatan mitigasinya bisa dipadukan dengan rehabilitasi rekonstruksi. Baik, tepuk tangan. Terima kasih. Kita akan lanjutkan box nomor berapa selanjutnya, Pak?
Yang belum berapa ya? Ini 2, 3, tempatnya Pak Fajar 5. 5. Oke, kita buka box nomor 5. Boleh minum dulu Mbak ya? Boleh silakan Pak, suka-suka. Sekarang akan ada tadi boxnya suka-suka. Jadi suka-suka hostnya ingin seperti apa pada malam hari ini. Saya ingin panelis dan Bapak suka-suka bertanya. Silahkan saling memberikan pertanyaan dan juga jawaban dalam games tebak-tebakan suka-suka pada malam hari ini. Silahkan Intan maju ke depan dan juga Bapak berkenan. Kita berikan tepuk tangan. Silahkan Intan. Oke Pak, saya kasih tebakan, tapi karena tadi Bapak udah serius terus kan dari awal, ini tebakan jawabannya receh aja Pak ya. Saya yakin Bapak bisa jawab tadi. Ini Pak ya, banjir. Banjir apa yang disukain ibu-ibu? Banjir apa nih? Ayo, Bapak kan selama ini selalu menanggulangi banjir, bencana alam. Banjir apa ya? Banjir uang. Itu ibu-ibu juga suka sih Pak. Iya. Itu ibu-ibu juga suka. Oke, mungkin finalis tapi jawabannya bukan itu. Banjir apa? Diskon. Wah, betul Pak, banjir diskon. Diskon sama uang, banyak enakan uang dong ya. Itu Bapak-bapak juga suka sih. Iya. Uang semua suka sih Pak. Iya, iya. Oke, sekarang gantian Bapak yang Saya bertanya nanya ke ya? Intan. Iya, boleh. Apa ya? Lagi hujan deras ini, kenapa kodok tuh nggak sedih? Karena air matanya kesiram sama air hujan Pak. Enggak lah, Oh, semuanya enggak ke air mata siapa? Ada yang bisa jawab nggak ini? Kenapa? Aduh, saya juga kalah nih sama Bapak. Ada yang bisa jawab? Ya. Panelis bantuin dong. Kenapa kodok gak sedih? Kamu mah Kenapa kakak kodok udah seneng terikat. kalau Kodoknya hujan nggak turun? sedih. Kenapa Duto? Wah, Tolong bantuin. kenapa ya itu? Oke, apa jawabannya? Pak? Jawabannya ilmiah dikit dong. Oh, Kodok itu kan bisa hidup di darat, di dua alam kan. Iya. Nah kalau lagi hujan banyak dia bisa berenang. jadi tetap berada di kehidupannya Ya. Pak ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Terima kasih. Thank you Intan. Kamu Man, singkat saja. Yang sereceh Intan tadi. Oke, boleh. Saya suka lihat sepatunya Bapak. Keren Pak. Pertanyaan saya berapa koleksi sepatu Bapak? Karena Bapak senang lari, senang bulu tangkis, senang voli, senang naik sepeda. Buat gengsi ini 4 olahraga, 4 beda sepatu loh. Nah, Bapak sendiri gimana? Ya memang sepatu saya suka gitu ya. Jadi kalau nggak nyampe banyak banget lah Pak. Jadi kalau sepatu olahraga 1, sepatu dinas 2 atau 3 begitu. Lari, bulu tangkis, voli sama sepatunya Pak? Nggak beda Pak. Nah, berarti lebih banyak. Lebih dari 10. Lari dengan itu sama Pak. Bulu tangkis yang beda sendiri. Karena bulu tangkis kan perlu agak Ya. sedikit Nah, itu Pak. pertanyaannya belasan atau puluhan Pak? Belasan. Belasan. Oke, baik, terima Ya, kasih. kalau ngomong puluhan nanti mereka minta Pak. Terima kasih ya teman-teman Pramuka sudah datang di Q&A malam hari ini. Gak apa-apa, ini nostalgia Pak, Iya. merasakan ya seperti zaman Pramuka dulu. Masih Iya. mengalami kan teman-teman ya? Masih ya. Baik, sekali terima kasih Bapak Suharyanto, Kepala BNPB kita untuk waktunya. Para penggawa BNPB terima kasih waktunya bersama kami. Para panelis terima kasih juga waktunya bersama Q&A. Dan tak lupa terima kasih juga untuk Sarung Gajah Duduk yang telah menyediakan baju yang saya kenakan pada malam hari ini. Semoga episode kali ini bisa menginspirasi Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Dan tentu saja tetap saksikan Q&A setiap hari Minggu karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Pak, terima kasih Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.